Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah sempat sedikit membahas terkait dengan kebutuhan masa depan dan juga investasi. Tentunya ini menjadi topik yang sangat menarik untuk bisa kita lebih perbincangkan dan kita coba ulas bersama pada siang hari ini. Sementara itu, pemirsa, kita tahu kemarin mungkin bagi Anda yang memang sudah aktif berinvestasi, terutama di sisi komoditas begitu ya, ada komoditas emas yang kemarin harganya terus-menerus mencatatkan kenaikan begitu ya, bahkan menembus 1 juta rupiah per gram jika kita mengikuti harga logam mulia atau emas dari salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, investasi lainnya juga cukup lazim dilakukan oleh masyarakat, yakni melalui instrumen deposito, melalui perbankan begitu. Yang ini cukup mudah sekali, tinggal menaruh dana untuk jangka waktu tertentu dan ada imbal hasil yang dijanjikan atau diberikan. Tapi kali ini saya tidak akan berbicara banyak soal dua instrumen investasi itu, pemirsa. Kita bergeser ke instrumen investasi yang justru ada di pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang memang sudah aktif berinvestasi mungkin sudah cukup mengenal apa itu pasar modal, dan mungkin bagi Anda yang juga ingin baru memulai atau baru melangkah untuk mengetahui pasar modal, ingin juga lebih tahu sedikit apa itu pasar modal dan bagaimana instrumen-instrumen investasi yang bisa dioptimalkan untuk kebutuhan masa depan. Sebelumnya saya akan ajak Anda ke informasi yang pertama terkait dengan pasar modal. Apa sebetulnya pasar modal? Kita coba cermati bersama. Dari informasi pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di mana dalam undang-undang tersebut pasar modal disebutkan merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, kemudian juga perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Mungkin istilah ini masih cukup sulit untuk Anda cermati atau untuk kita cerna begitu ya, terutama bagi para investor pemula atau mungkin millennials yang baru saja mulai ingin bergerak ke pasar modal. Tapi secara lebih mudah, pasar modal ini merupakan tempat bertemunya antara pemilik modal dan pihak yang ingin mendapatkan modal, di mana modal yang didapat melalui pasar modal ini bisa digunakan untuk beberapa keperluan seperti modal kerja, kemudian juga ekspansi, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait dengan permodalan. Jadi bisa kita simpulkan secara mudah pasar modal ini bertemunya kedua pihak tadi begitu ya. Kemudian juga pasar modal merupakan satu sarana yang bisa menawarkan kepada masyarakat untuk bisa ikut melakukan kegiatan permodalan melalui investasi dengan sejumlah instrumen yang bisa diperjualbelikan dengan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung dari masing-masing investor untuk berinvestasi, apakah kemudian jangka panjang, jangka pendek, atau juga jangka menengah. Jadi kita lihat ini termsnya cukup banyak begitu ya. Pasar modal bisa dioptimalkan oleh kedua pihak, baik dari sisi pencari modal atau dari pihak yang memiliki modal, sehingga memang pasar modal tentunya menjadi satu tempat yang seharusnya bisa sangat menarik dan bisa sangat dioptimalkan untuk kedua kegiatan tersebut. Bahkan pemerintah juga turut masuk ke pasar modal, salah satunya dengan menerbitkan surat berharga negara atau surat utang. Sementara itu kita coba lihat bersama apa saja sebetulnya instrumen-instrumen yang cukup lazim ada di pasar modal terutama di Indonesia. Kita lihat di grafis yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi IDX Channel berikut ini, pemirsa, di mana instrumen di pasar modal yang cukup lazim di pasar modal Indonesia. Kita coba cermati bersama. Yang pertama ada saham, kemudian juga reksadana dan ada obligasi. Ketiga instrumen ini mungkin sudah sering Anda dengar begitu ya sehari-hari, terutama bagi Anda mungkin pemirsa IDX Precision Closing yang sudah tidak asing lagi dengan tiga instrumen investasi ini. Sementara saya juga informasikan secara hierarki risiko. Mungkin bagi Anda tadi yang sudah sempat saya sebutkan ada yang aktif sekali untuk berinvestasi di sisi deposito. Nah, deposito itu bukan di pasar modal, tapi memang merupakan instrumen investasi dengan tingkat risiko yang paling rendah. Sementara di pasar modal, instrumen investasi dengan tingkat risiko yang paling rendah justru ditempati oleh obligasi. Karena memang dengan adanya imbal hasil yang dijanjikan, ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat risikonya lebih rendah. Sementara yang kedua adalah reksadana. Jika kita lihat hierarki secara risiko, reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk berinvestasi dan dikelola manajer investasi. Dan reksadana ini bisa berisi macam-macam instrumen, pemirsa, baik saham ataupun juga obligasi, sehingga ini berada di menengah dari sisi risiko. Sementara instrumen investasi di pasar modal dengan tingkat risiko yang paling tinggi justru ada di saham, karena kita tahu dengan volatilitas yang ada, kemudian juga pergerakan market yang bisa berubah dari waktu ke waktu, bahkan dalam satu hari saja ini bisa berubah arah, sehingga volatilitas dari saham ini sendiri yang membuat resiko
cukup tinggi begitu ya bagi Anda investor, sehingga Anda sebetulnya harus memahami terlebih dahulu hierarki risiko dari ketiga instrumen investasi di pasar modal ini. Sementara itu tidak hanya 3 instrumen investasi ini pemirsa, di mana terutama di Bursa Efek Indonesia begitu ya, ada sejumlah instrumen lainnya yang juga turut diperdagangkan dan ditawarkan kepada para investor. Ada ETF yang merupakan turunan dari reksadana, kemudian juga ada produk-produk derivatif lainnya. Jika memang itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk Anda, bisa juga Anda cermati lebih dalam, lebih lanjut. Tapi 3 instrumen ini merupakan 3 instrumen yang paling lazim di pasar modal. Sementara itu kita coba selami bersama satu-satu bagaimana kemudian saham, reksadana, dan obligasi, apa saja sebetulnya hal-hal atau karakteristik dari ketiga instrumen investasi itu. Kita coba cermati bersama ke grafis berikutnya. Pemirsa, masih dari instrumen investasi di pasar modal, apa itu saham? Kita lihat, saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang merujuk pada bagian kepemilikan perusahaan. Nah, dari pengertian ini kita bisa lihat saham ini merupakan bukti bahwa kita memiliki suatu perusahaan. Misalkan bagi Anda yang memang belum begitu tahu bagaimana kemudian mekanisme perdagangan saham itu sendiri, saham merupakan ini instrumen yang memang sebelumnya melalui berbagai proses begitu ya. Salah satunya adalah IPO dari sejumlah perusahaan yang harus menjadi perusahaan terbuka terlebih dahulu untuk kemudian sahamnya bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dan kita lihat perusahaan-perusahaan terbuka itu tercatat dalam 4 huruf atau kode begitu ya. Misalkan kita sebut saja Astra Internasional begitu dengan kode saham ASI. Jadi jika Anda memang memiliki saham Astra Internasional, itu berarti Anda merupakan salah satu pemilik dari perusahaan Astra Internasional. Sementara itu apa saja memang keuntungan dari saham? Kita lihat saham itu sendiri memberikan keuntungan yang pertama, dividen, apabila memang manajemen terutama dalam rapat umum pemegang saham yang biasanya dilangsungkan secara tahunan memutuskan untuk membagi dividen. Tapi dividen juga bisa tidak dibagikan jika memang manajemen tidak menghendaki atau juga belum saatnya untuk membagikan dividen. Sementara yang kedua adalah capital gain. Ini tentunya bisa didapatkan dari transaksi harian, transaksi bulanan, atau transaksi yang Anda lakukan secara rutin dari perdagangan saham. Karena capital gain didapatkan dari perbedaan harga jual dan harga beli atau selisih harga jual dan juga harga beli. Sehingga kita lihat memang saham ini menjadi satu hal yang cukup lazim diperbincangkan oleh para investor. Sudah cukup banyak yang mengulas saham A, B, C begitu ya. Tapi lagi-lagi sebetulnya yang harus dipahami untuk melakukan investasi di saham adalah fundamental dan juga teknikalnya sendiri, serta risiko-risiko yang dihadapi. Karena high risk, high return, saham sebagai salah satu instrumen investasi dengan tingkat keuntungan yang terbesar juga memiliki tingkat risiko yang terbesar jika kita merujuk tadi pernyataan yang sudah saya keluarkan di grafis sebelumnya. Sehingga wajib bagi Anda untuk bisa memahami bagaimana kemudian mekanisme perdagangan saham. Dan satu poin, jangan ikut-ikutan. Jadi jika tidak mengerti, pelajari terlebih dahulu baru bisa melakukan investasi di saham. Sementara itu selain saham, apalagi pemirsa instrumen investasi yang ditawarkan di pasar modal Indonesia? Kita beralih ke grafis berikutnya. Ini adalah reksadana, di mana reksadana dalam pengertiannya yakni wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan kita lihat keuntungannya yakni return produk reksadana. Mungkin bagi Anda masih banyak yang agak bingung gitu ya, apa sebetulnya reksadana? Bagaimana kemudian bentuknya reksadana? Reksadana adalah satu produk khusus yang memang dikelola oleh manajer investasi yang memiliki izin. Ingat, memiliki izin dari regulator pasar modal Indonesia. Jadi tidak sembarangan bisa menjadi manajer investasi, di mana kita tahu sejumlah manajer investasi, mungkin Anda juga sudah menjadi salah satu pemegang reksadana begitu ya. Dan kita tahu reksadana salah satu keunggulannya adalah kita mungkin bagi Anda yang sangat sibuk sekali tidak bisa memperhatikan perdagangan saham secara harian begitu ya, tidak bisa memaintain portofolio. Reksadana kita sudah dibantu oleh manajer investasi untuk bisa menentukan apa saja portofolio yang ada di dalamnya. Tapi memang kita tidak bisa tahu 100% apa saja isi di dalam reksadana itu. Itulah kenapa kita memang mempercayakan kepada manajer investasi agar kemudian dapat mengoptimalkan dana dari investor untuk bisa disalurkan kepada sejumlah instrumen. Dan reksadana itu tidak hanya terdiri dari satu jenis saja pemirsa, yang umumnya ada 4 jenis reksadana. Yang pertama reksadana money market yang memang berisi instrumen-instrumen pasar uang dan juga obligasi di bawah 1 tahun. Jadi reksadana money market secara hierarki risiko memang yang paling rendah. Sementara jenis reksadana kedua adalah reksadana obligasi atau reksadana fixed income, di
berarti oleh obligasi dengan tingkat return yang tentunya sudah dijanjikan oleh issuer dari obligasi itu sendiri. Sementara jenis reksadana yang ketiga adalah reksadana balance atau campuran antara obligasi dan juga saham. Dan yang terakhir adalah reksadana yang terdiri atau diisi oleh instrumen-instrumen saham. Sehingga 4 reksadana ini tentunya bisa menjadi pilihan untuk Anda, termasuk reksadana money market yang memang cukup mudah untuk bisa Anda lakukan transaksi secara harian. Selain saham dan juga reksadana, apa saja instrumen investasi lainnya? Kita bergeser ke grafis berikutnya. Ini adalah obligasi, di mana obligasi adalah surat bukti pernyataan hutang pihak penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi, di mana karakteristik yang sangat menempel pada obligasi yakni adanya kupon dan juga capital gain. Dan kita tahu obligasi sendiri, mungkin Anda kemarin-kemarin sempat juga mendapatkan informasi ada obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk surat hutang yang ditawarkan oleh pemerintah dengan tingkat imbal hasil yang sudah disepakati di sebelumnya. Ada ORI, kemudian juga ada SBN, dan bahkan bagi Anda yang memang lebih nyaman untuk berinvestasi di instrumen syariah, ada sukuk retail dengan tingkat imbal hasil yang juga bisa kita ketahui dari penawaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, obligasi ini sendiri juga sangat terkait dengan yield, di mana yieldnya bisa berubah ini setiap hari meskipun memang kuponnya sudah diketahui sejak awal. Dan mungkin obligasi juga bisa menjadi pilihan untuk Anda, terutama untuk jangka panjang, karena memang cukup nyaman sekali untuk berinvestasi di obligasi, terutama obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah dengan tingkat risiko yang cukup rendah. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa, masih terkait dengan investasi di pasar modal Indonesia. Apa saja sebetulnya keuntungan-keuntungan investasi di pasar modal? Kita coba cermati bersama. Yang pertama yakni memperoleh capital gain melalui selisih harga jual dan juga harga beli. Kemudian juga bisa diprediksi keuntungannya, tapi memang tidak pasti. Hanya berupa prediksi, berupa perkiraan. Jika reksadana dilakukan oleh manajer investasi, jika saham kita bisa membaca hasil riset dari sejumlah perusahaan sekuritas dan mungkin juga lembaga riset, sehingga akhirnya kita bisa mengkalkulasi berapa besar sebetulnya keuntungannya dan juga kerugiannya. Kemudian memperoleh pendapatan pasif. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Jika tadi saya sebutkan salah satu reksadana dan juga obligasi, kita bisa mendapatkan passive income dengan hanya menaruh dana di instrumen tertentu, tentunya dengan sudah mempelajari karakteristik dan juga risiko serta historical performance dari instrumen tersebut. Sementara itu lebih liquid, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup nyaman jika kita berinvestasi di saham, reksadana. Itu juga bisa kita lakukan penjualan sewaktu-waktu jika memang ada kebutuhan yang mendesak. Sementara itu diawasi oleh negara. Nah, ini juga menjadi satu hal yang cukup penting, diawasi oleh negara. Regulator pasar modal Indonesia begitu tegas, begitu keras terhadap mekanisme transaksi atau investasi di pasar modal Sing Indonesia, sehingga memang tidak bisa main-main. Kita tahu kemarin ada satu kasus begitu yang bahkan melibatkan salah satu perusahaan financial advisor begitu ya, yang akhirnya harus terjerat dalam kasus investasi. Nah, kita juga harus menjadi investor yang cukup pintar untuk bisa melihat bagaimana kemudian keuntungan yang ditawarkan, kerugian yang harus dihadapi, sehingga tidak melulu menginginkan keuntungan, tapi kita juga harus tahu risiko dan juga potensi kerugian yang ditanggung. Ya, semoga hal-hal ini juga bisa menjadi penambah atau pendorong Anda untuk bisa berinvestasi di pasar modal Indonesia, karena pasar modal Indonesia juga merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.